Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Purnama, kelas 12 Marketing 1 SMK Kencana Bandung. Di sini saya bakal menjelaskan dan mempresentasikan strategi pemasaran PT Amerta Indah Otsuka. Kalian pasti tahu kan moto dari Pocari Sweat? Ya, bener banget. Moto dari Pocari Sweat yaitu Go Sweet, Go Ion. Otsuka, diri yang kuinginkan selalu ada selangkah di depanku. Hanya dengan satu gol. Hanya dengan satu suara. Hanya dengan satu kata. Hanya dengan satu warna. Hanya dengan satu gerak. Hanya diri yang kuinginkan selalu ada di seberang sana. Walaupun jawaban sulit ditemukan, tapi hanya dengan satu langkah awal, mungkin dunia akan kuubah. Go Sweat, Go Ion. Pocari Sweat. Untuk dirimu di masa depan. Lalu, di sini ada sejarah dari Pocari Sweat. Kalian harus tahu ya, sejarah dari Pocari Sweat itu kayak gimana. Ini dia videonya. Pada tahun 1973, di perusahaan farmasi yang cukup terkenal di Jepang, Otsuka Pharmaceutical, muncullah ide aneh dari seorang karyawan yang bernama Rokuro Harima. Rokuro Harima adalah penanggung jawab pengembangan produk minuman perusahaan. Ia mengusulkan kepada Pak Direktur saat itu, yaitu Pak Akihiko Otsuka, untuk membuat minuman kesehatan dari infus. Pak Otsuka tentu saja kaget mendengar usulan itu. Minuman kesehatan dari infus? Sangat tidak lazim. Saat ditanya apa pertimbangannya, Pak Harima menjawab bahwa saat ia berada di Meksiko, ia mengalami diare yang sangat parah. Perutnya melilit, sakit sekali, sampai dia itu harus dibawa ke rumah sakit. Penyebabnya karena dia minum air putih yang telah terkontaminasi. Nah, saat itu ia sangat kekurangan cairan. Sementara ketika dia harus minum air putih, sudah terkontaminasi. Nah, di saat genting seperti itu, ia melihat seorang dokter yang meminum cairan infus. Setelah lelah karena habis melakukan operasi selama berjam-jam, ia pun melakukan hal yang sama, dan cairan infus itu menyelamatkan nyawanya, karena bisa dengan cepat menggantikan cairan tubuhnya yang hilang karena diare. Pak Direktur tertawa mendengar penjelasan dari Pak Harima itu. Perusahaannya memang membuat infus sih, bahkan termasuk yang paling terkenal di Jepang, sehingga untuk membuat minuman dari infus tentu saja bukan perkara besar. Tapi infus untuk diminum? Sepertinya tidak. Pak Direktur lalu mengatakan kepada Pak Harima bahwa minuman kesehatan belum saatnya dibuat oleh perusahaan. 3 tahun kemudian, di negara Jepang populer olahraga jogging. Banyak taman-taman kota di pagi dan sore hari dipenuhi oleh orang-orang yang berolahraga. Tidak hanya itu saja, produk-produk kesehatan ternyata juga mengalami peningkatan penjualan, seperti treadmill, alat-alat baseball, sepatu lari, raket, bola, dan lain-lain. Pak Direktur Otsuka menyadari bahwa orang-orang Jepang sudah sadar akan kesehatan. Ia pun lalu memanggil Pak Harima. Pak Harima masuk ke kantor Pak Otsuka dengan membawa seorang peneliti muda yang bernama Akihisa Takaichi. Pak Direktur bilang, inilah saatnya membuat produk minuman kesehatan. Tapi tolong buat produk minuman kesehatan yang tidak hanya baik untuk tubuh, tapi juga enak saat diminum. Pak Harima dan peneliti muda itu, Pak Akihisa, sangat bersemangat mendengar hal itu. Serangkaian penelitian pun dilakukan. Pak Akihisa mengawali penelitiannya dengan mandi di sauna. Ia meneliti bahwa saat berkeringat, cairan banyak yang hilang. Ia lalu ingin membuat minuman yang bisa dengan cepat mengganti cairan tubuh yang hilang itu. Dan komposisi pun ditemukan. Tapi saat diminum, rasanya tidak enak.
Pahit sekali. Untuk membuat minuman kesehatan sih memang bukan perkara yang sulit baginya. Tapi soal rasa, ia menemui kesulitan. Mau diberi gula yang banyak agar tidak pahit, tapi hal tersebut tentu saja menyalahi fungsi dari minuman itu yang sebagai minuman kesehatan. Batas ambang gula adalah 10%, tidak boleh lebih dari itu. Suatu ketika Pak Akihisa nekat menyerahkan minuman hasil ramuannya ke Pak Otsuka. Pak Otsuka mencicipinya, dan ia merasa masih pahit. Tapi Pak Akihisa beralasan bahwa minuman kesehatan wajar dong kalau rasanya tidak enak. Pak Direktur Otsuka lalu mengatakan, jika minuman ini adalah obat, maka orang akan bisa menerimanya. Tapi perusahaan ingin menciptakan minuman kesehatan yang bisa diminum sehari-hari. Oleh karena itu, ya rasanya mesti juga enak. Akihisa Takaichi pun melanjutkan penelitiannya. Ia meneliti lagi dan lagi. Hingga 3 tahun kemudian, ia membawa hasil penelitian soal minumannya kepada Pak Otsuka lagi. Tapi sayang, saat itu Pak Otsuka masih mengatakan bahwa minumannya masih kurang enak. Rasanya itu masih pahit. Pak Akihisa menjadi sedih. Ia telah melewatkan bertahun-tahun membuat komposisi yang pas, sampai telah membuat lebih dari 1000 komposisi, tapi ternyata hasilnya masih mengecewakan. Nah, saat itu ada seorang karyawan yang masuk ke ruangannya Pak Direktur. Ia menyodorkan minuman serbuk hasil penelitiannya. Saat dicoba oleh Pak Otsuka, direktur itu juga merasa bahwa minumannya juga tidak enak. Semuanya pun menjadi canggung. Semua penelitian untuk menciptakan minuman baru, hasilnya gagal semua. Nah, di saat semuanya seperti akan berakhir dengan sia-sia, Pak Direktur mencoba sesuatu hal yang di luar dugaan. Ia mencampur 2 minuman yang rasanya tidak pas itu. Saat diminum, ternyata hasilnya malah jadi enak. Rasa pahit dari minuman kesehatan yang selama ini susah untuk dihilangkan, ternyata bisa tertutupi. Semuanya pun menjadi gembira. Ternyata kandungan jeruk yang ada di minuman serbuk itu bisa menetralisir rasa pahit pada minuman kesehatan yang dikembangkan oleh Pak Akihisa. Minuman itu diberi nama Pocari Sweat, yang memiliki kesan menyegarkan. Dan setelah komposisi minuman yang menyegarkan dan juga enak itu ditemukan, ternyata perjuangan belum selesai. Saat Pocari mulai diproduksi dan dijual ke toko-toko, ternyata minuman itu tidak ada yang membelinya. Bahkan saat dijual di pusat keramaian, orang-orang yang mencobanya marah-marah saat meminumnya. Rasanya aneh, asin tidak, manis juga tidak. Bahkan ada bapak-bapak yang langsung memuntahkannya saat ia meminumnya. Mendapat laporan bahwa produk Pocari tidak laku, tidak ada yang berminat, Pak Otsuka pun membuat sebuah keputusan yang gila. Ia perintahkan, minuman Pocari digratiskan saja. Semuanya kaget kan? Hah? Apa tidak rugi, Pak? Tapi Pak Otsuka mengatakan, karena produk Pocari itu masih baru dan orang belum mengenal manfaatnya, maka sudah semestinya kita mengedukasi orang tentang Pocari Sweat. Digratiskan itu ibarat menebar benih, memperkenalkan produk Pocari kepada orang-orang yang suatu saat perusahaan pasti akan menuai hasilnya. Strategi baru pemasaran pun disusun. Pocari memang digratiskan, tapi produk itu tidak asal diberikan kepada orang-orang, tapi diberikan kepada mereka yang kelelahan dan banyak berkeringat sehabis olahraga. Dibagikan ke orang yang habis bermain bisbol, orang yang habis bermain sepak bola, orang yang jogging, orang yang jalan di bawah terik matahari sehingga ia banyak berkeringat. Pokoknya intinya dibagikan kepada mereka yang kelelahan dan banyak berkeringat. Ternyata mereka menyukai rasanya. Loh, bagaimana bisa? Padahal itu kan produk yang sama yang rasanya aneh itu kan? Iya, betul. Tapi ternyata rasa Pocari Sweat itu menjadi lebih enak jika diminum saat orang kehausan dan butuh cairan. Setelah itu, orang-orang mulai mengenal Pocari dan manfaatnya. Penjualan pun mengalami peningkatan. Pada tahun pertama, Pocari rugi sampai 400 miliar. Tapi di tahun berikutnya,
Mereka membukukan penjualan sebesar 900 miliar. Bahkan pada tahun 1981, penjualan mereka meningkat hampir 3 kali lipat menjadi 1,6 triliun. Pocari telah diterima oleh pasar, semakin laris dan terjual di mana-mana. Bahkan saat ini, Pocari Sweat telah dijual di lebih dari 16 negara, termasuk di Indonesia. Pocari Sweat membuktikan bahwa perjuangan memasarkan produk dengan rasa baru itu sangat susah dan luar biasa menantang. Tapi dengan kegigihan, pantang menyerah, gagal coba lagi, mari kita melakukan penelitian dan penelitian terus sampai ditemukan produk yang pas, dan ketika jadi tidak laku bahkan sampai menggratiskan produk, sampai perusahaan rugi ratusan miliar. Pada akhirnya benih yang mereka tabur dapat mereka tuai hasilnya. Selanjutnya, di sini saya bakal menjelaskan bukti market leader Pocari Sweat. Pocari Sweat menduduki posisi pertama, yaitu dengan persentase 68,3% dibanding produk-produk lainnya. Berikutnya ada visi misi dari Pocari Sweat. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan terpercaya bagi konsumen serta masyarakat. Misinya yang pertama ada mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan rekan bisnis. Yang kedua itu menjadikan kebutuhan konsumen sebagai prioritas utama. Dan yang ketiga menjadikan perusahaan yang terpercaya. Yang keempat itu bekerja dengan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan tempat usaha. Strategi pemasaran dari Pocari Sweat itu yang pertama, endorse yang kompeten. Itu sangat berpengaruh terhadap produk ini. Terus yang kedua ada pembuatan iklan, seperti yang sudah diluncurkan, yaitu Pocari Goes to Space. Yang ketiga ada menekankan positioning, bahwa bukan hanya orang sakit saja, tetapi bisa dipakai di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Terus yang keempat, itu ada penambahan varian kemasan. Hal ini dapat memperluas Pocari Sweat ke segmen-segmen konsumen yang lebih rendah. Lalu, di sini ada beberapa produk dari PT Amerta Indah Otsuka. Yang pertama kali diluncurkan itu adalah Pocari Sweat pada tahun 1989. Pocari Sweat itu untuk menjaga keseimbangan ion tubuh. Dan yang kedua itu pada tahun 2007 meluncurkan Soyjoy. Soyjoy itu pelopor snack sehat yang terbuat dari kedelai utuh dan buah-buahan asli yang dikeringkan. Lalu di tahun 2018 itu ada 2 produk, yaitu Ion Water dan Oranamin C. Ion Water untuk ion tubuh yang hilang namun dalam keadaan gaya hidup rendah kalori, dan yang kedua itu Oranamin C Drink, minuman vitamin C dan B, mengandung madu dan dapat membantu mencukupi kebutuhan vitamin harian. Berikutnya itu adalah pendapatan dari Pocari Sweat. Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah mencari laba, yaitu dengan meningkatkan penjualan agar mendapatkan margin yang tinggi. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis pada tahun 2014, disebutkan total laba bersih itu kurang lebih 16,26 triliun. Hingga Desember 2015 mencapai 292 triliun. Jadi teman-teman, setiap harinya kita bisa kehilangan kurang lebih 2.500 ml cairan dalam tubuh. Itu bisa melalui keringat, buang air besar, buang air kecil, dan saluran pernapasan. Supaya seimbang, jumlah cairan yang masuk harus sama dengan jumlah cairan yang keluar. Jadi, jika tidak, maka tubuh akan mengalami dehidrasi. Ya teman-teman, sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.